Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, senang sekali saya Made Sekeren Karang kembali hadir dalam Dialog Perempuan Bali Bicara, tentunya bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Pemirsa, sejumlah daerah di Bali kini dikepung rabies. Kasus rabies sudah ditemukan di beberapa kabupaten di Bali. Bisa jadi kasus rabies akan berkembang ke daerah lainnya. Penanganan pun juga harus serius dilakukan agar tidak semakin merebak. Ini bukan tugas atau menjadi tugas pemerintah saja, melainkan tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan rabies. Lalu bagaimana dengan peran keluarga dalam penanggulangan rabies? Tentunya dalam Dialog Perempuan Bali Bicara kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu penanggulangan rabies berbasis keluarga. Sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Ada Ibu Putri Koster, beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Made. Apa kabarnya, Ibu? Becik. Bu, boleh pegang nggak sih, Bu? Ini baru lagi. Iya. Ini baru lagi Ibu nih yang ingin dipakai. menjadi trendsetter untuk masyarakat Bali gitu. Iya, barometernya ya, Bu ya. Berbusana api. Bisa sekilas diceritakan ya, Bu, kain apa yang Ibu pakai ini, Bu? Kalau ini kainnya kain pabrik, tapi kualitasnya bagus. Jadi seorang desainer harus pintar memilih. Yeah. Dan lalu walaupun kain pabrik, ini karya tangan ini niki bordir. Okay. Walaupun sekarang yang Ibu pakai niki adalah motif-motif dari Aceh sesungguhnya. I see. Tapi paling tidak kan yang Bali yang mampu membuat motif khas Bali untuk bordir kan bisa saja terinspirasi dari baju yang Ibu pakai, kemudian membuat mungkin dengan desain yang berbeda, tapi tekniknya ada kain pabrik atau kain tenun yang diisi dengan bordir tangan, bukan bordir mesin ya, bordir tangan. Oke, ini buatan tangan tentunya, Bu ya. Keren banget, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi kita nanti tidak berbicara tentang atau ngomongin tentang bordir ya, Bu ya, tetapi tentang rabies ini, Bu. Baik, penanggulangan rabies berbasis keluarga. Terima kasih, Bu Putri, sudah hadir. Dan tentunya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Dr. Iwayan Sunada SPM AGB. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Pak Made. Apa kabarnya? Baik. Sehat selalu? Sehat selalu Ya. Pak Kadis ceria ya. Ceria Apalagi banget. Pak Kadis katanya bawa oleh-oleh nanti ya buat menghiburkan tanah Bali ini ya. Kalau Pak Kadis Pertanian begitu beliau tersenyum, hama hilang semua. Astagfirullah, Bunda. Kan tanaman itu perlu diajak bicara, Bunda. Betul. Oke. Tanaman pun perlu diajak bicara. Perlu diajak Iya, bicara. Tapi kalau binatang seperti peliharaan juga perlu Sama juga perlu ya. diajak bicara. Diajak, asal dia tidak lagi memperlihatkan taringnya. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir. Dan kalau kita berbicara tentang kesehatan, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Inyoman Gedeanom MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Kadis, kesehatan. Sehat selalu Pak Kadis? Sehat selalu. Oke. Booster 2. Booster. Oh iya, saya sudah yang kedua, Bapak. Oke. Itu ada yang ketiga, enggak ya? Booster 2 semua. Booster. Sampai dua mantan. Dua mantan. Untuk ini COVID-nya. Nggih, semua untuk semua masyarakat. Oke, booster 2, Bu. Ibu sudah. Ibu sudah ya, Bu ya? Ditambah lagi 3 kali kena COVID, nah itu udah 5 kali kena vaksinnya. Oke, dapat piring cantik nggak, Bu? Dapat piring cantik. Oke, baik. Nanti saya daftar ya, Pak ya, Pak Kadis ya, untuk booster 2-nya. Silakan, Karena saya silakan sudah kita dapat buka booster di 1. iya. Sudah 6 bulan. Minimalnya kan 6 bulan 6 bulan. ya, Pak ya, Iya, Pak betul. Kadis ya. 6 bulan setelah booster 1. Oke, baik. Nggak ada drama lagi deh, Pak. Drama sore lagi. Baik. Tapi masyarakat atau pemirsa Bali TV yang belum, itu silakan ke puskesmas atau pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat yang terdekat. Jangan lalai. Baik, Ibu, ini kembali ke topik kita, penanggulangan rabies berbasis keluarga. Di awal saya sempat mengatakan ini bukan menjadi tugas pemerintah saja, melainkan tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan rabies. Nah, tentunya sebagai ketua tim penggerak PKK ada upaya-upaya juga edukasi yang Ibu berikan kepada masyarakat betapa berbahayanya, mematikannya rabies ini sendiri. Tetapi betul, ternyata Made. bisa dicegah seperti itu. Iya. Jadi Ibu merasa terpanggil begitu Ibu bincang-bincang dengan Bapak Kadis. Jadi terlebih kemarin viral juga berita tentang ada warga yang digigit anjing gila itu. Ada sebenarnya 6 orang ya. Nah, 4 orang udah ditangani, yang 2 niki
belum terdeteksi di mana orangnya. Ini kan WNA, WNA. 2 orang WNA ada di Bali, sempat tergigit dan anjingnya sudah mati ya Bapak Ya, ya? udah pastikan rabies. Udah pastikan itu anjing rabies. Nah, Ibu, yang oke, yang baik. tergores Ibu, Ki. berbicara tentang anjing gila, jangan lihat ke Made ya. Suka marah ya. Kan masih bicara rabies. Rabies. Nggih. Nah, jadi karena ibu mendengar begitu, wah ini bahaya, jangan diam, jangan lalai, jangan dianggap sepele. Walaupun kita tergores sedikit, kalau anjingnya itu udah rabies, ini air liurnya kan bisa masuk. Nah, karena mendengar seperti itu, ibu terketuk dari kewajiban ibu untuk menjadi partner pemerintah, turut menyampaikan, walaupun secara teknisnya ibu bukan pakarnya atau ahlinya, tetapi kan ibu bisa mendampingi beliau-beliau yang hadir saat ini. Itu Made dari tahun 2008 sampai sekarang 2023 itu hampir 15 tahun ini kasus rabies di Bali itu kok nggak berhenti gitu. Covid yang begitu saja 2 tahun kita udah melandai ya. Ini apa kita lalai atau bagaimana atau menganggap tidak ada gitu, padahal korban berjatuhan ribuan yang digigit dan itu kan sangat mematikan. Jadi kalau kita lalai sedikit saja, anjing aja dalam waktu 14 hari itu udah mati. Dia. Enten. Terus ketika kita digigit, apa kita nunggu anjingnya mati dulu? Nah, sementara itu air liurnya yang berisi virus akan masuk ke saraf pusat, ke otak kita. Lalu kita menjadi seperti anjing gila itu. Nyawa taruhannya. Karenanya ibu merasa tidak cukup pemerintah dengan jajaran pemerintahnya, tidak cukup juga dengan komponen-komponen masyarakat yang apa namanya memang khusus urusan itu, tetapi anjing itu di mana adanya? Di keluarga-keluarga. Anjing itu, kucing, kera itu hewan piaraan. Jadi adanya di keluarga. Keluarga yang harus ngeh. Jadi peran aktif keluarga dari merawatnya, menjaganya. Rawat dia supaya sehat, jaga dia supaya tidak terkena virus-virus yang mematikan. Begitu. Oke, baik. Kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi ini bagaimana penanggulangan rabies berbasis keluarga tentunya, Bu Putri, Pak Kadis. Siap. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di dialog bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali, Perempuan Bali Bicara, penanggulangan rabies berbasis keluarga. Ibu Putri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, berarti ini peran PKK dalam penanggulangan atau pencegahan rabies berbasis keluarga Niki sendiri sangat penting sekali, Bu. Karena ini ujung tombaknya adalah keluarga juga, betul. Bu, ya. Nah, di berarti situ kita harus mengetahui juga peranan keluarga dalam penanggulangan rabies. Jadi peranan aktif dari keluarga itu adalah mulai dari hulunya. Di sana kalau kita sayang binatang, itu rawat dia. Jadi tidak cukup juga dirawat hanya luarnya saja, misalnya ada yang sampai bawa ke salon anjingnya, makanannya udah sehat. Tetapi ingat, jangan diliarkan gitu. Ketika dia bertemu nanti dengan anjing liar, kemungkinan besarnya akan tertular virus-virus atau penyakit-penyakit itu. Nanti dia akan bawa ke rumah. Dan jangan juga lalai, kita jangan berpikiran ketika itu anjing itu adalah peliharaan kita, dia sudah bebas. Tidak, tetap saja anjing kita rawat, diri kita jaga. Jadi kalau sekarang karena penularannya itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kadis, penularannya itu dari hewan ke manusia, makanya kita berhati-hati. Sedikit saja ada ciri-ciri itu, terus caranya mereka caranya binatang itu menularkan virusnya ke kita, ada seperti digigit. Jadi air liurnya itu masuk ke darah kita udah harus hati-hati. Tergores sedikit saja, walaupun itu binatang kesayangan kita, tidak sengaja bercanda, kemudian kita digores oleh taringnya, itu menetes liurnya, itu masuk. Nah itu, tetapi selalu jaga dan tahu ciri-cirinya. Jadi masyarakat itu pertama tahu dulu apa itu rabies, pahami dia, lalu bagaimana mengantisipasinya sehingga binatang
peliharaan kita itu sehat, kita juga selamat kan begitu. Karena lalai sedikit binatang kita mati, kita juga kena itu penyakit anjing gila kan gitu. Ya tahulah kelakuan anjing gila bagaimana ketika dia kena kan. Nah kalau kita kena kan kita juga seperti anjing gila jadinya, gitu. Suka menggonggong, menggonggong nggak jelas lalu menggigit orang yang lewat-lewat begitu saja. Dia nggak peduli ya. Apalagi kalau menggonggong kafilah berlalu ya. Kafilah berlalu itu. Iya. Baik, Pak Kadi, ini seperti penuturan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Putri Koster ini sendiri, ternyata banyak juga masyarakat yang belum paham Ya, apa sih betul. sebenarnya penyakit Ya, betul. rabies atau penyakit anjing gila itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Pada hari ini kita akan membedah apa itu rabies. Sebelum ke rabies, mungkin pemirsa Bali TV ada nggak yang tahu sekarang bahwa Bunda Putri Koster hari ini berulang tahun. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun Bunda, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan di dalam segala hal. Iya. Nggih, matur suksema. Bapak nggak ada surprise deh lagi ya. Oke. Baik, kita lanjut sekarang terkait Iya. dengan rabies. Kita bedah sama-sama rabies ini. Nah, rabies ini belakangan ini sangat viral, Bunda. Viral dan menghebohkan begitu. Iya. Iya. Dan masyarakat kita, khususnya di Bali, harus tahu apa itu rabies. Gitu loh. Rabies itu sama dengan penyakit anjing gila. Anjing gila, salah satu penyebabnya itu adalah virus Lisa. Namanya cantik Virus ya, Lisa Lisa. cantik. Nah, virus Lisa. Sama virus Jadi corona. ini Virus Lisa? Ya, virus Lisa. Saudara dengan corona. Nah, saudaranya corona ini, saudaranya corona, virus Lisa. Baik. Namanya Jadi keren. HPR, hewan penular rabies ini menularkan ke manusia itu namanya zoonosis, itu loh zoonosis. Baik. Penular ini zoonosis. Itu ya salah satu cirinya adalah anjing itu pendiam. Ya. Nah, kita lanjut dulu ya ciri-ciri daripada anjing yang menderita atau yang terinfeksi rabies itu. Ada rabies tenang dan ada rabies ganas. Baik. Nah, rabies yang menyebar di masyarakat itu adalah kebanyakan ini Pak Dekarang adalah rabies ganas. Yang ganas. Yang ganas itu. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu adalah ekornya melengkung ke bawah, pendiam, tidak suka dengan sinar matahari, tidak suka keramaian. Dia selalu bersembunyi di semak-semak begitu. Ini kayak introvert gitu ya. Kayak zombie. Kayak zombie. Ketika mengejar, kayak ya zombie. kalau ada orang lewat, ini dikejar kita. Sampai dia bisa menggigit. Nah, itu ngeri kan? Baik. Jangankan manusia, kendaraan, sepeda motor yang lewat, pernah nggak lihat itu sepeda motor yang lewat? Iya. Dikejar sama anjing gitu. Ini barusan mau ke Iya. studio saya dikejar anjing nih. Dikejar Nah, anjing. hati-hati itu. Madi. Beneran, Kalau sampai ke serius gitu. Iya. itu? Terus bisa menulari otak kita, susunan saraf pusat kita itu yang diserang. Itu mengibatkan, itu kalau niki rabies ini kan ada obatnya nih. Obatnya belum nggak ada. obatnya. Ya. Yang paling mengerikan adalah kematian. Ini sangat membahayakan ini. Kematian ini sangat membahayakan. Itu teknisnya dia masuk itu gimana? Pak? Teknisnya masuk, ketika itu virus digigit itu kan ada luka, Bunda. Iya. Sekecil apapun luka itu, Sudah itu, jaringan jaringan untuk cukup masuk virus terbuka. Lisa ini, Iya. jaringan terbuka. Semakin besar lukanya itu, semakin banyak virus yang masuk. Apalagi ludah-ludah anjing itu Biasanya kalau banyak dia yang masuk. anjing gila itu air liurnya Air berlebih. liurnya berlebih dia mengeluarkan air liur itu. Baik. Itu ciri-cirinya biar masyarakat ngeh gitu loh. Apabila ada salah satu anjing dimanapun ketemu sama anjing seperti itu, Atau peliharaan, peliharaan masyarakat ya, seperti perlu itu. kita waspadai. Baik. Masyarakat kita itu harus tahu gitu loh. Jangan sampai nanti ini sudah kayaknya selama ini masyarakat kurang ngeh ya Bunda. Betul. Makanya kita duduk bareng di sini. Mari kita sama-sama peduli sama Bali ini. Kita mari sama-sama jaga Bali ini. Karena Bali ini kan merupakan daerah destinasi Tujuan wisata. Iya. Gitu. Jangan sampai nanti gara-gara rabies Ada wisata berita kita tentang rabies, menurun menurun wisata kita. Oke. Itu yang kita hindari. Iya. Bapak, bagaimana kita bisa mengetahui seekor anjing itu ini ternyata memang hewan penyebar rabies seperti itu. Iya. Padahal bisa saja masyarakat yang sudah memiliki peliharaan, oh dia nggak pernah keluar, nggak pernah hangout misalnya seperti itu. Tiba-tiba kenapa bisa
terkena virus itu, virus Silisa? Kalau itu sih, kalau anjing peliharaan yang sudah ikat di rumah, yang sudah kita kandangkan itu kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Tetapi kita tetap lakukan vaksinasi secara berkala. Tetap Baik. itu. Tetap itu. Gitu loh. Kecil kemungkinan. Yang anjing-anjing yang besar kemungkinannya terinfeksi rabies itu adalah anjing peliharaan kita yang kita bebas liarkan, gitu loh. Gitu. Yang liar malam hari dia keluar tanpa sepengetahuan kita. Dan kepada masyarakat kita juga untuk lebih bijaksana di dalam membuang sampah, gitu loh. Karena sampah-sampah Apa rumah hubungannya dengan sampah, Pak? iya, kalau kita buang sampah ada makanan bekas-bekas makanan yang kotor, yang jorok, yang sudah sebagai sumber penyakit, Iya. kita buang itu merupakan virus di situ. Itu dimakan oleh anjing kita gitu loh, dimakan. Itu kemungkinan besar juga kena virus rabies itu. Itu yang pertama. Jadi lebih Baik. besar anjing-anjing liar ya. Iya, Bapak, anjing ya? yang lebih besar itu anjing-anjing liar. Nah, itu yang pertama. Membawa virus. Yang kedua adalah anjing peliharaan kita dengan anjing liar itu biasanya itu ketemu di malam hari nih. Iya. Pernah enggak melihat anjing, segerombolan anjing di malam hari itu? Nah itu anjing lagi dugem. Iya. Dia lagi rapat itu, Atau lagi sidang. rapat, reuni, bisa aja kan? Di Itu saling tempat-tempat bercanda dia. terbuka. Saling bercanda dia. Ya, kadang-kadang Nah, kan kalau gitu. sudah Iya, betul. kalau Ibu. sudah anjing yang terdeteksi rabies, terinfeksi rabies, itu akan menular karena melalui air liur. Air liurnya melalui itu kan ketemu mulut, wah, gitu. Kalau dia pun tidak digigit, tetapi misalnya dia kan anjing itu suka jilat-menjilat gitu. Saling menjilat, Nah, menjilat. jangan betul. sampai menular kepada manusia. Nah, kalau jilat-menjilat itu sampai ke manusia bahaya. Aduh, Bahaya itu. Apalagi menjilat yang lain ya, Bu ya. Bahaya banget itu, Bunda. Jadi itu bisa, walaupun anjing misalnya kan nggak luka nih, Pak Iya. Hadis, tetapi dia bercanda kan, Bercanda. dia Bercanda saling biasa. jilat begitu. Iya, saling jilat itu Ya, nanti masuk virusnya di situ. ke liurnya langsung ya. Masuk ke liurnya di situ. Itu makanya kepada masyarakat kita yang Iya, yang yang belum pedulilah paham. sedikit kepada anjing-anjing kita. Iya, iya, iya. Pelihara. Oke. Terus, Pak? Terus ini untuk anjing-anjing biasanya anjing-anjing kita itu kan ada yang betina, ada yang pejantan. Jantan. Iya. Kalau anjing betina itu kan biasanya punya anak dia. Betul. Biasanya Bunda lebih ya, itu kan lebih ada dari 5, gitu. lebih dari 5. Kalau tidak diinginkan oleh tuannya itu dibuang sembarang loh itu. Bisa di tempat TPA, di pembuangan sampah, bisa di pasar, di pantai, di mana dia suka gitu. Di hutan-hutan. Kan kasihan ini anak anjing masih kecil. Nah, ketika dia besar dia mulailah ketemu dimakan kayak tadi, makan sampah di mana Makan dia sembarang, mengais-ngais seperti itu. makan. Iya. Nah, itu Hidupnya nggak- kena virus itu. Iya. Dan ketemulah sama anjing rumahan kita. Nah, populasi anjing Bali itu kan ya jadi dari dia beranak itu anaknya lebih dari yang dibutuhkan ini akhirnya diliarkan. Diliarkan. Itu populasinya mesti dijaga juga ya Pak Kadis Iya, ya? ditekan. Ada salah satu caranya terlepas dari rabies, Iya. bagaimana caranya menekan populasi? Iya, kita tekan, kita kendalikan populasi anjing ini. Mengingat populasi anjing kita di Bali sekitar 620.000. Bunda. Iya, kalau itu lagi beranak pinak itu kan Ya, jadi beranak berapa? pinak. Nah, Gitu. itu Bunda, Caranya, kalau saatnya dulu-dulu tiang waktu kecil-kecil gitu, tiang dengar di kampung kita itu diteras. kalau punya teras gitu. Diteras, Walaupun itu materas salah kan satu gitu. pengendalian Oh, anjing iya, kita. iya. Diteras dan disterilisasi. Kalau yang anjing yang betina kita Steril dia ya. steril dia. Kalau Kalau yang namanya kebiri atau diteras. Dikebiri Diteras. ya. Ya, diteras. Kalau itu. dulu-dulu sih lebih banyak yang jantan yang Ya, yang jantan Iya. Bunda, benar itu yang jantan. Itu untuk mengendalikan supaya tidak meledak sekian tahun banyak sekali Bunda. Baik, baik. Pak Kadis yang ingin saya tanyakan ini apakah hanya hewan anjing aja yang kita harus waspadai? Ini pertanyaan yang bagus Iya. ini. Yang bisa kena rabies itu adalah binatang atau hewan yang berdarah panas. Berdarah panas. Iya, berdarah panas seperti anjing, kucing, kera, termasuk kelelawar juga. Kalau kelelawar masuk ke rumah kita takut loh itu kadang-kadang. Baik. Oh iya, iya. Nggih, kambing juga Kambing tapi termasuk berdarah panas. tapi Memang kecil hewan yang kemungkinan. tidak suka menggigit ya. Ya, kecil kemungkinan karena jauh dengan keluarga. Nah, Baik. itu kalau binatang berdarah panas, berarti kalau bisa menular ke kita, kita termasuk yang berdarah panas juga? Berdarah panas, Bunda. Manusia? Iya, Iya. berdarah panas. Bunda. Oke. Jadi Kita kalau berdarah- yang ditularkan dari yang berdarah panas ke berdarah panas. tertular Kalau yang kita. berdarah biru nggak kena.
Saya belum Bunda. Seperti itu. Bercanda. Itu yang berdarah panas. Terutama nih yang berdarah panas yang dekat sama keluarga. Iya. Seperti anjing, kucing itu kan dekat banget sama kita. Peliharaan. Yang sering Ada kita yang lihat pelihara pelihara, monyet ya. juga. Ya, ada yang monyet itu, ada komunitas-komunitas yang melihara monyet, yang suka sama monyet. Sekarang di pasar Satria itu banyak monyet loh yang dijual. Oke. Itu Tuh, nanti monyet akan lihat kita saya vaksin. lagi Pak Kadis ya. Begitu ada monyet loh. Kalau monyet yang di hutan ya susah lah kita Oke, tangkap. Pak, ini ya. kelelawar juga salah satunya. Iya, Nah, kelelawar. kan kita ketahui juga banyak juga masyarakat kita yang memelihara tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Nah, itu kan sering dipongpong sama bahasa Balinya dipongpong sama kelelawar. Ya, digigit, dimakan gitu kelelawar. ya. Itu nggak usah dimakan. Jangan Oh, itu dimakan. jangan. Nggak usah Nggak usah dimakan. Kasihan Pak, dipotongnya sedikit. Ini dibuang sedikit Biasa, aja. saya juga Oh, pernah iya. gitu. Kasian buahnya apa kasian nyawanya? Pilih. Kan banyak juga yang seperti itu. Itu lebih baik nggak usah Dibuang di- saja. Betul. Itu Kalau dibuang dulu-dulu saja. gitu kan berarti katanya kalau udah digigit kelelawar begitu, itu oh ini berarti udah matang, udah udah matang. manis. Iya. Itu Hilangin bagian yang digigit aja, terus sisanya kita makan. Iya. Itu kan dulu gitu. Itu yang Niki, sering. Jadi mungkin sekarang jangan seperti itu lagi. coba yang balik tanya. Kalau sebelum dia ke kelelawar menggigit buah, tuh makan buah, tahu nggak sebelum dia menggigit apa? Betul. Nah, kita kan tidak tahu iya, ya. gitu loh. Lebih baik nggak usah dimakan. Gitu. Bisa aja dia menggigit anjing yang rabies. Baik, baik. Itu yang harus diketahui oleh Iya, itu masyarakat kita awamnya di situ. Jadi masyarakat juga harus aware terhadap binatang peliharaannya Iya, sekarang, mulai peliharaannya. sekarang seperti itu Pak Kadis. Jadi harus rutin vaksin ya Pak Kadis? Vaksin 1 tahun sekali minimal. Setahun sekali. Ya, Terus setahun sekali. kalau vaksin gratis. Nah ini lagi Vaksinnya gratis. kalau yang gratis-gratis kadang kita bikin mental pengemis. Tetapi kalau pemerintah memang memiliki itu vaksin untuk dibagikan supaya partisipasi aktif masyarakat yang kita harapkan. Jadi pokoknya punya anjing, kucing, kera, apalagi yang lain itu sapi atau apa, vaksin aja dan vaksinnya dapat di mana Pak Kadis? Kalau vaksin, kalau tahun ini sangat cukup benar. Itu jumlahnya. Ini tadi jumlahnya sekitar 600 dosis, 600.000 dosis. Mestinya setiap 600.000 anjing yang ada di dosis. Bali udah dapat. Udah dapat, apalagi yang zona merah ini Jemberana, Buleleng, dan Karangasem. Kita update data per tadi malam nih Bunda. Zona merah itu artinya kemungkinan anjing rabies banyak di Banyak di situ. kabupaten itu. Banyak di situ. Tetapi yang mendapat inspirasi yang sangat bagus dari Kabupaten Buleleng. Buleleng, ya. Per tadi malam angka vaksinasi yang sudah dilaporkan itu 96%, Bunda. Oh, sudah 96. 96%. Kemarin 90,81. Sekarang sudah 96%. 96%. Jadi Koma ini sekian. untuk Kabupaten Buleleng. Buleleng. yang udah divaksin. Ya, Iya. saya harapkan kabupaten lain ini sebagai contoh adalah Ya, kabupaten betul. lain. Ikutilah kabupaten lain, Buleleng ini. Gitu kalau kita ingin bebas dari Pak Kadis, rabies. kalau yang sudah rabies tuh gimana? Kalau divaksin apa bisa hilang rabiesnya? Kalau kalau kita sudah digigit oleh anjing yang terinfeksi rabies, kita cegah dengan vaksinasi PAR. Nanti Pak Kadis yang menjelaskan. Bukan anjingnya. Kalau anjingnya udah dia rabies, apakah kita menunggu dia mati 14 hari kemudian Kita atau tunggu ketika dulu. kita vaksin rabiesnya akan hilang? Kalau biasanya kalau sudah kena rabies nggak bisa kita kendalikan. Oh, Bunda. gitu. Baik, Tidak baik. bisa kita kendalikan. Pak Kadis, Pasti dia mati. Bunda, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi penanggulangan rabies berbasis keluarga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang. Rumah sehat sentosa. Baik, kita masih dalam dialog bagaimana penanggulangan rabies berbasis keluarga. Di kesempatan kali ini saya ke Bapak Kadis Kesehatan, Pak Anom. Pak Anom, berarti ada hal-hal juga yang perlu diketahui ketika kita digigit anjing, misalnya peliharaan kah, ataukah memang RPH Anjing itu liar. sendiri, anjing gila itu sendiri. Ini sebenarnya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa masa-masa kritis bagi kita, kapan kita harus memeriksakan diri ketika kita bisa dikatakan seperti kata Bunda ini tergores sedikit saja, apakah kita harus langsung mendapatkan VAR atau SAR,
atau harus menunggu anjing itu belum mati nggak apa-apa seperti itu? Om Swastiastu, Iya. izin Bunda, Iya. pemirsa Bali TV dimanapun berada. Sebelumnya mungkin saya ingin sampaikan terlebih dulu, kita viralkan terlebih dulu apa itu rabies Iya. dari sisi kesehatan. Jadi rabies itu adalah penyakit menular akut, yang sifatnya akut, yang menyerang susunan saraf pusat dan otak manusia dan hewan berapanas tadi dijelaskan oleh Pak Kadis Iya. Pertanian. Terus penularannya gimana? Ada 2 jenis penularan. Sebelumnya penyebabnya adalah virus Lisa tadi yang sampai namanya bagus, Lisa. Itu virus rabies. Jadi penularannya gimana? Ada 2 cara, gigitan dan non gigitan. Nah, kalau gigitan dari hewan yang berdarah panas, terutama misalnya anjing, kera, kucing, itu menggigit manusia. Itu zoonosis tadi dijelaskan Pak Kadis Pertanian. Bisa juga dengan non gigitan. Non gigitan yaitu dengan menjilat. Jadi anjing yang sudah terinfeksi rabies atau kucing atau kera yang sudah terinfeksi rabies itu bisa menjilat kalau kita ada luka terbuka, luka kita yang terluka itu dijilat bisa karena penularan lewat air liur daripada binatang yang terinfeksi rabies. Oke. Tapi bisa juga bukan sifatnya zoonosis juga, dari manusia ke manusia juga bisa penularannya. Jadi manusia yang sudah terinfeksi rabies itu bisa menularkan ke manusia lain yang belum terinfeksi. Bisa juga lewat air liurnya, kontak dengan air liur, lewat mukosa mulut, mata, bisa juga lewat transplantasi organ. Itu bisa. Bahkan digigit pernah ada kasus di luar ya, yang kebetulan rabies, kebetulan pas dirawat rumah sakit dia menggigit. Yang merawat itu juga kena rabies lewat gigitan karena tetap di air liur, baik manusia maupun hewan. Nah itu. Terus apa gejalanya? Iya. Sebelum kita ke penanganan, apa gejala yang seseorang yang sudah kena rabies? Sama, gejala itu muncul setelah, karena inkubasinya antara 2 minggu sampai 2 bulan, gejala klinis akan muncul setelah 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan baru muncul. Nah, itu mulai yang kena rabies itu mulai demam, sakit tenggorokan, mual, muntah seperti gejala biasa. Tapi yang lebih ekstrim lagi, dia hampir sama dengan anjing gila juga yang tadi dijelaskan Pak Kadis Takut Pertanian. sinar seperti Takut itu. sinar, takut air, takut keramaian, resah. Jadi dia inginnya menyendiri. Nah, itu seperti anjing gila juga. Makanya kalau dia sempat ke rumah sakit, dia akan diisolasi. Dan yang paling fatal itu kalau udah sampai timbul gejala klinis, sampai takut sinar, takut air, takut keramaian, itu hampir 100% itu fatal, meninggal. Itu. Terus gimana? Jangan sampai fatal. Kejadian tersebut. Karena rabies itu sebenarnya bukan penyakit yang fatal sebenarnya kalau kita cegah, karena bisa dicegah. Penyakit yang bisa dicegah itu yang perlu kita. Penyakit rabies adalah penyakit yang bisa kita cegah sebenarnya. Tapi kalau kita lalai, dampaknya fatal. Betul. Gimana? Nyawa taruhannya. Iya, betul, nyawa taruhannya. Gimana penanganannya? Kita, siapapun yang kena gigitan, anjing kita nggak melihat dulu, anjing kita nggak tahu. Anjing peliharaan juga kita nggak tahu, karena tadi dijelaskan bisa berkeliaran di mana-mana, dia saling jilat-jilat. Mungkin dia pada saat ini, dia udah mengandung, air liur udah mengandung rabies, walaupun belum berdampak. Karena 14 hari untuk Belum menunjukkan gejalanya. Iya betul, begitu kita digigit, siapapun digigit anjing, cepatlah bersihkan, atau anjing ya, kera atau apa yang mungkin, cepatlah bersihkan di air mengalir, luka kita yang kita gigit, sekecil Cuci dia apapun. ya, Bapak, cuci. Gores pun sekecil apapun, jangan abai karena, kecil kok, nggak usah diapa-apakan. Cuma gores jangan. Karena dia mencakar pun dia, kalau namanya binatang kan kadang dia sering menjilat kukunya itu, kalau menjilat kan kita mengandung. Nah, itu cakaran, gigitan sekecil apapun, apalagi yang besar, cepatlah dicuci, Bunda, kayak tadi Bunda bilang, cuci dengan air mengalir, dengan air sabun, ya sabun sama deterjen. Kenapa harus pakai sabun deterjen? Karena udah penelitian membuktikan bahwa air sabun deterjen itu bisa juga membunuh kuman rabies. Oke. Jadi, tapi itu nggak cukup. Setelah dicuci kita isi antiseptik, iodium atau Ini alkohol. ada rentang waktu berapa lama yang harus kita Kita cuci kalau paling luka bagus itu secepatnya. Cepat itu. Masih ada waktu nggak apa-apa kalau misalnya masih nunggu air mengalir, kita tetap pakai air apa. Biasanya kan di keran aja Bapak. Iya, Kan paling bagus mungkin di keran. teknisnya itu Iya. begitu Langsung. tergores, Langsung isi agak keras sabun, kemudian Dicocol gitu ya. 15 Ya, menit lah 15 ditutur 15 menit. sambil diperas barangkali ya Betul. darahnya. ya. Cegah keluar darah-darahnya itu. Ya tetap itu yang pertama dulu. Baik, Tapi itu baik. sebentar nggak cukup.
Artinya nggak cukup, tetap kita menghubungi, kalau bisa datang ke fasilitas kesehatan, puskesmas yang ada posko rabies untuk minta vaksin anti rabies, itu VAR. Itu penting, dan jangan bukan sekali aja, itu 4 kali suntikan untuk dosis yang untuk bisa mencegah biar aman. Hari pertama pas saat hari kita digigit. Ada Langsung suntikan vaksin. 1, 2 Sekali. bisa, Oh, atau bisa sekaligus, juga 1, 2. bisa juga rentetan pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14, atau kadang-kadang bisa juga pas saat pertama bisa 2 kali suntikan, kalau tergantung pada ininya. Kalau anak kecil mungkin kita tunda 1, sampai 3 hari harinya. kemudian. Kalau orang besar kan tergantung data dulu. Itu paling tidak dalam jangka waktu setengah bulan sudah 4 lengkap. vaksin masuk ke Sudah dalam lengkap. tubuh kita. 4 kali Iya, vaksin. jangan Sekali sekali vaksin. vaksin lalu nggak datang lagi. Datang lagi, nggak itu yang sering jadi. Kenapa kita ada kasus ya, terus kan kita sampaikannya kadang ada 22 kasus kematian di Bali di tahun 2022. Iya. Itu pun dari gigitannya yang sekitar 34.000 kita gigitan. Ada gigitan 34.858 kasus yang gigitan. Itu angka cukup tinggi juga ya Pak. Gigitan kan yang terinfeksi rabies itu hanya 680 ya, yang betul-betul mengandung rabies. Anjing yang gigitnya yang mengandung rabies 680 ekor aja. Baik. Cuma itu menyebabkan kematian 22 orang. Yang meninggal Yang lain cepat ditangani ya. Dengan Aturan yang penanganan yang protokol bagus sampai kesehatannya. vaksin. Yang paling penting vaksin 1, 2, 3, 4 aman, dipastikan aman. Dok, kalau orang nggak digigit boleh divaksin nggak dulu untuk menjaga? Sebenarnya untuk vaksin VAR itu bisa juga untuk pencegahan. Itu pun kita selektif, Bunda. Jadi untuk yang sering pencinta binatang, misalnya kita vaksin. Iya. Dokter hewan misalnya pasti mereka vaksin dulu. Itu 2 kali aja. Hari pertama sama hari ketiga cukup untuk pencegahan. Kadang-kadang dari luar negeri juga kadang-kadang mereka udah tahu, dia tahu kalau di Bali ada endemis, dia pasti pakai suntik vaksin dulu. Jadi itu juga aman kalau. Cuma kan kalau program ini kan kita belum sampai ke pencegahan, itu sifatnya swasta kalau dia mau, tapi kita yang gigit dulu kita tangani, yang betul-betul ini kita keterbatasan ya. Oke, begitu kita digigit ataupun tergores, apakah kita belum bisa mengetahui apakah hewan peliharaan kita itu HPR atau pembawa rabies ataupun tidak, itu tata laksananya juga harus seperti itu, Pak Kadis. Lebih baik begitu. Lebih baik Artinya seperti kan kita sudah mencegah. Iya. Jangan sampai itu virus sudah masuk kemudian baru dengar berita ternyata anjingnya itu kena rabies lalu udah mati anjingnya, berarti itu sudah lewat 14 hari. Sementara kita punya waktu 2 bulan ini. Belum bergejala tapi kalau sudah truk sampai ke otak kita kan baru menunjukkan kelakuan seperti anjing gila kita. Yang tadi itu mungkin beberapa dari ciri anjing gila itu. Kalau anjing gila kan katanya ekornya masuk, tapi kita enggak karena enggak berekor kan. Terus ada juga apakah sama dengan anjing tuh Pak Dokter, kalau kita tergigit sudah stadium tinggi nih, udah mendekati Amorenga Cinta mungkin kita, apakah yang kena itu akan berteriak-teriak lalu air liurnya itu Iya, jadi betul. seperti orang kesurupan. Betul, yang terjadi. seperti Tuh, gila ngeri ya. betul, iya. Ya, benar-benar Jadi kayak- dia kayak orang ketakutan dengan keramaian, dengan orang, tapi inginnya nyerang. Nah, itu kan Dia menyerang. itu bahayanya Iya, gitu. makanya kalau sudah stadium tinggi itu kan gaya dari anjing gila itu yang menggonggong dia lalu mengejar entah siapa yang dia kejar lalu kemudian menggigit. Ya kita jangan sampai ketularan begitu, kita menggonggong sembarangan, kita nguber orang sembarangan lalu Iya. kita gigit. Baik, Pak Kadis, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kita kan nggak tahu ini kapan akan digigit. Maaf kata jangan sampai terjadi. Betul. Tetapi kita belum bisa mengetahui bahwa ketika seseorang digigit itu kan ada bagian-bagian tertentunya digigit. Betul, iya. Apakah kakinya, apakah bagian yang lainnya, bisa kepalanya, telinganya, seperti itu. Ini apakah ada perbedaannya ketika resiko digigit di bagian tubuh tertentu seperti Iya, itu? betul. Itu yang kenapa inkubasi virus rabies di dalam tubuh manusia itu antara 2 minggu sampai 8 minggu sampai 2 bulan. Yang digigit dekat dengan otak, misal di leher, itu bisa 2 minggu udah bisa timbul gejala dia. Tapi kalau digigit di kecil, di kaki, maksimal 2 bulan baru timbul gejalanya. Makanya kita nggak gini, setiap gigit itu biar cepet tidak tertangani, tidak sampai ke bahaya, bebek ya vaksin. Gitu. Itu.
Jadi tidak ada bedanya yang Penanganannya- gigitan di bagian tubuh yang berisiko rendah dan di bagian risiko tinggi, bisa dikatakan demikian. Tetap kita penangannya nanti akan lebih, kalau kita lihat dia di leher ya, itu secepatnya harus ini kan kalau dianjurkan masyarakat jangan sampai nunggu lama-lama untuk divaksinasi. Tetap karena 2 minggu kadang-kadang udah muncul dia gejala dan itu pasti terlambat. Kalau di leher makanya makin dekat dengan otak itu kemungkinan gininya lebih besar. Oke, baik. Kemungkinan timbul gejala klinisnya lebih cepat dibanding yang jauh dari otak. Oke, Pak Kadis, Pak Wayan Sunada, ini berarti untuk stok VAR ini cukup di Bali? Kalau parnya ada di Kadis. Oh, Pak Kadis Kesehatan. Kalau vaksin rabiesnya vaksin ada di Dinas rabiesnya? Pertanian, ada di kita. Cukup, Pak. Cukup itu. Jadi begini, kalau vaksin rabies yang ada di kita sudah sebarkan Bunda ke masing-masing kabupaten kota. Karena di sana kita sudah membentuk posko-posko rabies. Nah, itu kalau di mana di Kabupaten A dan BC itu kalau ada langsung aja ke posko. Ada di Dinas Pertanian masing-masing kabupaten. Oh, di Dinas Pertanian. Iya, Dinas Pertanian. Kalau di provinsi juga ada di Dinas Bunda. Kita sudah siapkan di sana. Kalau vaksin kita sekarang yang per hari ini karena vaksin kita bergerak terus nih Bunda, sekitar 110.000 dosis yang masih ada. Nah, di bulan Februari kita akan dapat bantuan. Ini sudah kita kontak pusat, sudah positif dapat di bulan Februari sekitar 30.000 dosis dan di bulan April ada 480 dosis. Nah, di samping itu juga untuk penanganan, untuk mempercepat, kita juga sudah membentuk TISIRA, tim siaga rabies. Di masing-masing kabupaten kota juga sudah kita bentuk. Nah, yang sudah kita latih sekitar 4 bulan yang lalu, yang kita latih adalah kepala desa, Yohana desa, Babinsa, bidan desa, kita ajarin untuk memvaksin anjing itu. Harapan kita supaya di desanya masing-masing menjaga wilayahnya agar anjing-anjing yang ada di desanya divaksin oleh yang kita latih itu. Kalau vaksin kita cukup. Ya, mungkin bisa lebih diperkuat lagi sebagaimana berharap. kita menangani COVID dulu kan, Iya. itu penanganannya ketika ada kasus, ini kan berbasis desa adat, desa ya, adat, tadi berbasis siang, desa, masuk ke ya. prarem. Prarem. Beberapa waktu lalu kan kita juga pernah bawa anjing ke Banjar yang bisa ya, seperti itu. Itu lebih cepat penanganannya. Begini, kita juga kemarin kan sudah punya pengalaman menangani penyakit mulut dan kuku yang viral banget itu. Iya. Sapi kita nggak bisa keluar, babi kita antar pulau kan juga nggak bisa. Kita lakukan kebiar-kebiar PMK saat itu. Dan pola itu yang kita pakai juga sekarang. Kita Saat lakukan kebiar-kebiar vaksinasi rabies. Itu sudah kita Buat lakukan hewan-hewan di peliharaan masing-masing seperti itu. agar kita melakukan lebih cepat untuk membebaskan vaksin rabies ini. Baik. Memang dia harus tersistem, ininya harus terpola ya, sistematis, terintegrasi. Jadi semua komponen masyarakat. Tugas pemerintah di mana? Bikin aturannya, bikin polanya, sistem penanganannya bagaimana. Lalu ada komponen-komponen masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan binatang, merawatan binatang misalnya, dan khususnya keluarga. Keluarga itu harus tahu apa yang dia lakukan ketika pemerintah membuat aturan, kan Kentan. Jadi yang punya binatang misalnya vaksin, ini vaksinnya ada di desa-desa adat misalnya dari lewat puskesmas itu misalnya dititip atau lewat dinas pertanian untuk binatangnya. Baik. Itu jadi jemput bola aktif kita karenanya itu PKK ingin mengajak partisipasi aktif masyarakat dan keluarga. Gitu. Baik, Ibu, dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali masih dengan topik kita penanggulangan rabies berbasis keluarga. Sesaat lagi. Kadang-kadang. Pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa.
Ya, pemirsa, dari 10 program pokok PKK, program ke-7 disebutkan tentang program kesehatan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Dan sesuai dengan salah satu program unggulan gerakan PKK, keluarga PKK gagah bencana atau tanggap dan tangguh bencana. Termasuk juga peran keluarga dalam penanggulangan rabies ini sendiri, Bu. Sosialisasi juga Ibu terus gencarkan untuk, Iya, karena untuk kan mengurangi. ujung tombak pelaksananya itu kan masyarakat. Ya. Karena mereka yang harus mengamankan dirinya sendiri. Itu seperti contoh nih sekarang sudah merasa COVID-19 aman melandai. Susah juga kita mengajak kembali partisipasi masyarakat untuk ayo booster yang pertama, ada yang belum. Booster yang kedua itu nanti risikonya apa? Ya, karena kita lemah ya kita yang akan kena. Saudara kita yang lain sudah di booster 2 kali. Ada yang 3 kali ya Pak ya? Enggak ya? Itu. Yang udah 2 kali aman dia. Tapi diam-diam karena kita masih lemah kita yang kena. Begitu juga dengan rabies itu. Kalau anjing kita tidak divaksin, kemungkinan dia akan lebih cepat tertular ketika dia diliarkan, tidak dijaga gitu kan. Itu. Jadi istilahnya anjing juga dijaga ketat jadwalnya, jangan sampai dugem-dugem dia keluar rumah kan. Nah gitu. Jadi kemudian kita juga vaksinnya ketika sudah tergores. Nah inilah yang Ibu ingin ingatkan kepada masyarakat. Ya, biasa ya kita kalau sudah ada masalah yang besar kita baru ngeh. Sama kayak bom misalnya, setelah kita dibom baru kita berjaga-jaga. Sekarang rabies juga gitu, setelah viral ada yang digigit lalu meninggal kejang-kejang dan lain sebagainya, baru kita. Nah mumpung begitu mari, ini sudah 15 tahun Bali tidak lagi bebas rabies. Sebelum tahun itu Bali itu terkenal bebas rabies. Tidakkah kita rindu untuk mengembalikan Bali pada Bali yang bebas rabies? Kalau kita ingin itu, berarti kita senang sehat, berarti kita ingin hidup kita aman, kan begitu. Jadi keluarga ini partisipasi aktif. Jadi kepada seluruh pengurus PKK juga di kabupaten kota, di kecamatan pun di desa-desa itu bila mendengar siaran ini, menonton siaran ini, yuk sampaikan saja setiap kita ngobrol sama orang, itu sampaikan bahwa rabies itu masih ada. Dia itu dia seperti sekam, seperti bara di dalam sekam. Dia ada tetapi kita tidak merasakan. Suatu saat di ujung sana biur menjadi api, menjadi masalah. Tiba-tiba banyak yang tergigit anjing gila. Tiba-tiba anjing gila semakin banyak. Tiba-tiba kita digigitnya juga. Baru kita ngeh, baru kita kemudian mengantisipasi. Lebih baik kita mencegahnya. Karena sekarang udah gratis nih, masa dikasih gratis saja untuk datang tidak mau, apalagi disuruh bayar kan begitu. Udah gratis, rawat. Jangan hanya kita bisa, oh saya sayang binatang, tapi jangan cukup sayang, tetapi dirawat, dijaga. Karena kalau dia tidak terawat, kalau dia tidak terjaga, itu akan menyerang balik kita yang memeliharanya. Nah kalau kita tidak sayang dengan nyawa kita, ya kita lalai, lalu nyawa taruhannya. Tetapi kalau kita sayang dengan nyawa kita, itu hal-hal kecil itu dijaga. Jangan sampai terlambat. Kan lebih baik itu mencegah daripada udah mengobati. Ya kalau sudah masuk pada stadium yang dia sudah seperti anjing gila, ya tinggal menunggu waktu, nggak bisa dia papain. Penyebabnya siapa? Karena lalai. Ya bagaimanapun kita tidak tahu pernah digigit anjing gila, kita sudah mendengar cerita dari apa yang disampaikan Bapak Kadis, ya begitu. Pertolongan pertamanya, lalu selanjutnya, lalu vaksinnya, lalu disiplin dengan vaksinnya gitu. Jangan karena kita lalai, kita akan kehilangan nyawa kita. Bali masih pada zona rabiesnya di mana-mana. Dia merayap-merayap, kita tidak tahu kapan dia akan berkembang biak dengan cepat, lalu akan memusnahkan barangkali kita gitu. Baik. Jangan sampai kalau seperti rumah kebakaran, jangan sampai rumah sudah menjadi puing, kita baru ingin memadamkan apinya kan begitu. Jadi lebih awal. Karenanya Ibu berpikir ini program pemerintah akan sangat bagus karena sampai kepada prarem misalnya. Jadi di desa adat itu ada keluarga merawat hewan peliharaannya. Di desa adat itu pasti berkembang juga anjing-anjing liar atau binatang liar, kucing-kucing yang dibuang-buang oleh pemiliknya misalnya. Nah itu jadi jangan merasa itu bukan tanggung jawab kita. Itu lingkungan tanggung jawab dari desa adat. Bagaimana caranya memvaksin binatang yang liar itu barangkali bisa ilmunya dari Bapak Dinas Pertanian, itu para penyuluh di lapangan itu bisa.
apakah ada yang dibius dulu ya, dibius dulu dulu. dibius, setelah itu divaksin, jadi setelah nikah dia sadar lagi. Jadi kalau yang sudah terkena rabies langsung ya pasti tinggal menunggu waktu aja dia mati. Nah, Pak Kadis Sunada, ini yang banyak juga masyarakat yang mengatakan, kenapa sih anjing rabies itu mati setelah menggigit, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Karena begini, kalau anjing yang terinfeksi rabies setelah menggigit itu dia mati. Seperti zombie, persis seperti zombie. Oh, dia mentransfer Iya, seperti itu? transfer dulu. Tapi kalau dia belum dapat menggigit nggak Ya, mati-mati. tetap dia mati, Bunda. Oh, Karena gitu, yang tetap diserang mati. adalah otaknya, susunan berarti- sarafnya. Pasti dia mati selama 2 sampai 14 hari, pasti dia mati. Kalau sudah anjing kena rabies. Baik. Gitu. Seperti itu. Artinya dia menggigit atau tidak menggigit dia Pasti mati. Pasti mati. Bukan karena dia gigit dulu lalu mati baik. enggak. Tapi dia berusaha gimana caranya untuk dapat menggigit dulu. Gitu. Dapat mangsa seperti Iya, itu. dapat mangsa Karena dulu. dia sudah kayak itu ya. Gila dia dia. udah menggila Gila kan. dia. Gitu. Gitu. Jadi Perlu ganas hati-hati. karena ganas. Baik, baik. Ada cara untuk menghindari gigitan anjing sih, Pak? Nah, untuk yang pertama adalah jangan sampai kita tergigit anjing. Itu yang paling Kalau gampang naik gitu. motor naikkan kaki. Naikkan kaki. Kalau kita naik motor kan biasanya Sering ya. dikejar itu naikkan kaki. Dulu-dulu kan begitu. Lebih takut dikejar anjing daripada dikejar mantan ya, Bu ya. Itu kuncinya kalau memang tidak mau digigit anjing, jangan usil. Jangan usil. Jangan sok kenal, sok deket sama anjing. Oh, iya ya. Itu loh. Ada anjing punya anak kita ganggu. Ada pas Atau tidur injak-injak kita injak ekornya. kaki, kakinya ekornya kita Oke. injak. Itu pas lagi diam, pas lagi makan kita ganggu, itu jangan gitu loh. Oke. Kalau Itu digigit, hal-hal kecil itu bisa hal kecil berakibat seperti fatal itu. juga ya, Pak ya? Itu tadi kuncinya jangan sok Kenal sok dekat. Nah, jangan sok kenal sok dekat sama anjing. Apabila anjing itu belum dia kenal betul sama kita. Baik. Kalau anjing kita kan memang kita yang punya gitu. Iya, iya. Seperti itu. Ya. Walaupun kita penyayang binatang ya. Nah, walaupun kita saya penyayang binatang, walaupun nggak kenal, hai, ya hai-hainya itu kita nggak tahu bahwa apakah anjing itu diam-diam menghanyutkan seperti itu. Iya, benar, Tapi Pak benar. Kadis, itu kan masuknya rabies itu 2008 kembali. 2008 ya. Kira-kira gitu masuknya lewat mana itu? Apa dia tumbuh Itu. virusnya sendiri di sini? Apa bisa saja hewan-hewan luar yang masuk ke Bali? Pertama kali rabies itu kasus adalah tahun 2008 seperti Bunda sampaikan itu. Iya. Jadi, nah ini dah masyarakat kita Bunda Iya. memasukkan anjing tanpa izin. Oh. Ya. Kalau dia Sebenarnya memasuk ada aturannya nih Kak? ada Perda 15 tahun 2009. Dilarang keras kita untuk memasukkan HPR ya. HPR hewan penular rabies ke daerah Oh, Bali. berarti kalau Itu sudah ada boleh masuk perdanya. ke Bali tetapi harus dicek kesehatan Harus dulu. dicek kesehatannya. Harus dicek kesehatannya. Oke, baik, Pak Kadiskes, ini berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya tata laksananya, pertolongan pertama, pencegahan, seperti itu, Pak? Iya, penting sekali. Yang paling penting di poin kita ini ya, rabies itu, penyakit rabies itu bisa dicegah. Bisa Bisa dicegah, walau fatal ya, tapi bisa dicegah. Gimana mencegahnya? Ya tadi dari awal, dari basis keluarga, menyayangi binatang, dengan tidak usil, ada mencegah kita jangan digigit. Dengan begitu mungkin yang 34.000 kan jauh berkurang, yang Baik. kasus gigit dari anjing. Yang kedua, kalaupun digigit, kalau anjingnya sudah divaksin, paling tidak yang angka 681 ekor yang terinfeksi rabies itu akan nol nanti karena sudah divaksinasi. Baik. Dan berikutnya, kalaupun menggigit kita manusia, ya cepatlah penanganan dengan membasuh cepat-cepatnya dengan air sabun, air mengalir selama 10-15 menit, basuh dengan alkohol 85-70% dan lakukan vaksinasi PAR. Vaksin itu kita akan bisa cegah kematian yang di angka 22 orang di tahun 2022. Saya yakin mungkin dengan kolaborasi, dengan sinergi kita bersama, dengan nanti berbasis adat, berbasis keluarga, tidak ada kematian lagi rabies di tahun 2023 di Bali. Oke. Jadi kata kuncinya jangan lalai lakukan protokol kesehatan mencegah rabies. Rabies. Pak Kadis Sunada, berarti binatang yang dengan HPR itu sendiri bisakah disembuhkan, Pak? Atau menunggu dia mati aja? Kalau kita sudah digigit, cepat lakukan vaksin. 8 bulan yang lalu, Bunda, karena kita menangani anjing, ini digigit anjing ini 8 bulan yang lalu. Pertama yang saya lakukan adalah vaksin itu
Ini Pak Risikonya dokter ini memang dia yang begitu telepon, ya? Pak dokter saya ada gigit anjing, langsung vaksin. Malam-malam kita enggak berani ngambil risiko gitu loh. Iya. Tapi Kalau anjing- Bapak lalai mungkin hari ini kita tidak ketemu. Iya, iya kalau lalai artinya kan itu. Ini contoh yang tidak lalai. Benar-benar kita menjaga kesehatan. Iya. Bunda begitu berdua aja dikit kita telepon lebih Pak Kades, Pak dada Kades ini. langsung kalau waktu nggak- itu Bunda kalau Pak Kades lalai, mana tinggal? kita hanya Langsung berdua datang, di Bunda. Iya, Bali lokasi, TV. seperti itu. Bali TV ini berdua Oh, aja kalau berdua. dia lalai. Iya, beliau sudah, Makanya iya beliau sudah- sudah contoh kasus Betul. yang Iya. Udah begitu cegah. cepat menangani padahal Baik. digigit. Menangani, Tapi iya. memang risikonya Dan berat. Karena sehat kita pola pikir tahu. sampai sekarang. Karena Mau SOP-nya kita tahu. Baik. Tapi kalau anjingnya maksudnya, kalau anjingnya sudah rabies dia, rabies, itu apa kemudian bisa divaksin bisa atau divaksin apa? lagi? Atau Oh, nggak air bisa. liurnya dikerok? Nggak bisa, tetap dia. Kalau sudah kena rabies, Tunggu aja, mati. ya. Pasti Sampai mati. dia nggak bisa. meninggal. Ya, Pasti mati. mati. Seperti makanya itu. mari kita cegah rabiesnya secara dini. Caranya bagaimana? Ya vaksinasi itu. Bunda. Lakukan vaksinasi anjing-anjing. Ya, kita juga menangani anjing seperti yang di Legian Kuto kemarin. Iya. Sekarang sudah tidak ada lagi anjing berkeliaran di pinggir pantai. Ada 87 ekor anjing yang kita tangkap, kita bawa ke shelter Tio yang di Dunggasan, Bunda. Sudah disehatkan di sana. Sudah disehatkan, Baik. sudah divaksin. Ya kita janji mau lihat anjing itu ya. Iya, nanti Baik. Bunda. Dan Tapi sudah dia kita dari jauh aja jangan sampai digigit. itu yang pertama yang di Legian. Iya. Kita juga KIE komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat yang di sana. Oh kasus yang di Legian yang Ya digigit Legian, 6 orang jangan itu. sampai pedagang itu membawa anjing ke lokasi tempatnya dia berjualan. Iya. Itu yang pertama. Kedua, jangan ngasih makan anjing, menyiapkan makan anjing di situ. Anjing, ya betul. Kalau kita menyiapkan makan anjing, anjing itu Anjing akan akan datang ke sana gitu Datang loh. ke sana lagi ya. Sudah kita lakukan Soalnya itu. makanan kita sama sih dengan makanan anjing. Kita suka apa anjing juga mau. Iya. Dan sudah kita pasang banner besar-besar Benar di juga sana. sudah Kita ya. pasang Berarti itu. Tapi memang kontrolnya harus ketat ya Nggih, Bapak penjagaannya. seperti yang saya sampaikan ini rabies mematikan tetapi bisa dicegah. Seperti Bisa itu. dicegah. Bunda selaku ketua tim penggerak PKK tidak henti-hentinya Bunda juga Iya. mensosialisasikan kepada Iya. masyarakat ini betapa pentingnya penanggulangan rabies, penanggulangan penyakit rabies berbasis Betul. keluarga Niki ini. kan Ibu sudah minta waktu Bapak Kadis berdua. Padahal Iya. Pak Kadis Pertanian beliau sudah 2 kali harus mendampingi Bapak Gubernur. Tapi Ibu minta izin Pak Gubernur ini rabies penting juga. Hanya beliau yang bisa Pasti Pak menjelaskan. Gubernur nggak berani ya. Bukan tidak berani kan karena Ibu menjalankan tugas beliau juga kan. Kalau Nggih, kalau beliau lebih banyak punya tenaga ada ahlinya Iya, dan lain baik. sebagainya yang mendampingi. Tapi ini Jadi, lebih ini memberikan ini edukasi penting. kepada masyarakat. Edukasi ini Harus penting gerak cepat. untuk Ini ya harus gerak cepat. untuk informasi Baik. sehingga masyarakat khususnya keluarga jadi tahu, yang belum tahu jadi tahu, lalu memahami, lalu yang berikutnya adalah aktif, partisipasi aktif. Paling tidak aktifnya apa? Memberitahu kepada yang lain atau ikut menangani sesuai dengan yang sudah diberitahukan protokol kesehatan pencegahan. Baik. Jadi mencegah itu penting. Karena apa? Ketika kita sudah terlanjur nanti itu nyawa taruhannya. Ya, betul, Mulainya betul. dari mana? Dari keluarga. Baik. Begitu. Iya, baik. Dari penanggulangan rabies berbasis keluarga ini sendiri, kita harapkan ini data kasus rabies ini semakin grafiknya semakin menurun, bahkan nol, Pak Kadis. Dan Bali kemudian bisa, bebas, rabies. rabies. Bahkan kasus kematian pun akan nol dengan Ya. rabies. Ibu Putri, Pak Kadis, Ya, ada siap. Pak Kadiskas, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita Sama-sama. perbincangkan pada hari ini memberikan manfaat bagi Kita udah masyarakat. keliling 5 kali kalau tidak salah itu. Oke. Lewat Terima radio, kasih. televisi. Edukasi sosialisasi, Iya. Ibu. Terus, Oke. terus akan kami lakukan. Baik, Bunda, terima kasih. semoga didengar oleh masyarakat dan dilakukan ini. Dilakukan. Di rumah Dilakukan. tentunya. Jangan sampai didengar saja tanpa dilakukan. Nah, Baik, baik. didengar Terima dan kasih. dilakukan. Baik, terima kasih. Saya Made Sekarang Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi, Om. Ritat kala sase kaulu sina pasti angin ba